إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Sungguhnya di antara nikmat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, tentunya dalam hal ini adalah kaum muslimin, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan buat hamba-hambanya musim-musim ketaatan, atau waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dan memuliakannya. Waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai waktu tersebut di antara waktu-waktu yang Allah telah tentukan. Yang tentunya ini merupakan kenikmatan dan kesempatan yang besar bagi setiap hambanya ketika mereka berada di waktu-waktu yang mulia dan diagungkan oleh Allah Azza wa Jalla ini. Mereka betul-betul memperbanyak amal soleh di dalamnya, meninggalkan kemaksiatan yang mereka lakukan sebelumnya. Karena pada waktu tersebut, pada waktu di mana Allah betul-betul mengkhususkannya, pada waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dan mencintainya, maka amal soleh pun yang dilakukan di dalamnya menjadi amal soleh yang mulia, yang lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara musim ketaatan atau waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah Azza wa Jalla ini adalah waktu di mana saat ini akan datang kepada kita sebentar lagi. Maka di antaranya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang sebentar lagi akan tiba kepada kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Mana di antara dalil yang menunjukkan bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah merupakan di antara musim ketaatan atau waktu yang diistimewakan dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, waktu-waktu atau hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka di antaranya disebutkan oleh para ulama bahwa di antara hujjah, di antara dalil yang menunjukkan bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah. Maka di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan dalam surat Al-Fajr ayat 1 dan 2, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajri wa layalin 'ashr."
di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bersumpah, yang para mufassir menafsirkan, bahkan ini adalah pendapat jumhur mufassirin, bahwa Allah Subhanahu wa taala apabila bersumpah dengan sesuatu, maka ini menunjukkan bahwa sesuatu itu adalah sesuatu yang memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah ingin menjelaskan bahwa sesuatu yang Allah bersumpah dengannya adalah sesuatu itu sesuatu yang agung dan memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam ayat ini, di mana Allah bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr wa layalin ashr, dan demi waktu fajar, dan demi 10 malam, dan demi 10 malam, kata Allah Subhanahu wa taala. Di mana jumhur al-mufassirin menafsirkan, semua mayoritas para mufassir menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan 10 malam di ayat ini, yang Allah bersumpah dengannya, yang menunjukkan akan kemuliaan dan keagungan 10 hari ini, maka tidak dimaksud kecuali adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat yang lain yang juga dijadikan hujjah oleh para ulama untuk menunjukkan dan menjelaskan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Maka di antaranya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 28, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini, dan hendaklah mereka berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama atau jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala lebih menekankan dan mengkhususkan kita untuk beribadah, yang diantaranya berzikir mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada waktu yang mulia yang Allah menyebutkan fi ayyamin ma'lumat, pada waktu-waktu atau pada hari-hari yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para jumhur ulama mengatakan bahwa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala atau tafsir dari ayyamun ma'lumat, maka dia adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk lebih khusus lagi beribadah, berzikir, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalil yang lainnya juga tidak kalah hebatnya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan hal ini, menunjukkan bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah merupakan hari yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan adalah afdalu ayyamid dunya, seagung-agungnya hari yang pernah diciptakan Allah di dunia ini. Sehingga Rasulullah banyak menyampaikan keutamaan tentang hari-hari ini. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-amalu shalih fihinna, ma min ayyam al-amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashr, yakni 10 Dzulhijjah." Faqalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Faqal walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsi wa malih falam yarji min dzalika bi syai'. Rawahu al-Bukhari. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rasulullah bersabda, ma min ayyam, tidak ada hari-hari, kata Nabi, di mana melakukan amal saleh di dalamnya jauh lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada melakukannya di hari-hari ini, kata Nabi. Di 10 hari ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan para sahabat kemudian kembali menegaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah dalam rangka menegaskan apakah betul tidak ada amalan yang bisa menandingi amalan-amalan atau keutamaan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Apa yang ditanya oleh para sahabat? Para sahabat bertanya dengan amalan yang begitu besar,
Amal yang barangkali setiap kita tidak bisa melakukannya, atau berat bagi kita melakukannya amal tersebut. Karena yang dipertaruhkan di dalam ibadah ini adalah nyawa kita. Di mana para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Tidakkah berperang di jalan Allah ya Rasulullah? Tidakkah berjihad di jalan Allah ya Rasulullah itu bisa menandingi, mengalahkan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ya Rasulullah? Apa yang dijawab Rasulullah? Rasulullah mengatakan, walal jihadu fi sabilillah. Tidak pula berjihad, kata Nabi. Tidak pula berjihad dapat mengalahkan, menandingi keutamaan amalan yang dilakukan di hari-hari yang mulia ini. Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, kata Nabi. Kecuali apa, kata Nabi? Nabi memberikan pengecualian. Illa rajulun kharaja bi nafsi wa malih falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia keluar berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa nyawa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali dengan sesuatu apapun di antara keduanya, kata Nabi. Subhanallah. Kecuali itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang lainnya yang juga menunjukkan akan agungnya, betapa agungnya dan betapa hari ini betul-betul hari yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, hadis ini, "Ma min ayyam a'zam indallahi jalla jalaluhu wa la ahabbu ilayhi al-'amalu shalih fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr. فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد." رواه أحمد بإسناد صحيح. Di mana Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan amal-amal soleh di dalamnya daripada hari-hari ini, kata Nabi. Daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, kata Nabi. Maka perbanyaklah oleh kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk melakukan takbir, memperbanyak tahlil, mengucapkan la ilaha illallah. Gemakanlah oleh kalian, perbanyaklah oleh kalian mengucapkan takbir, mengucapkan tahmid, Allahu Akbar, Alhamdulillah, dan zikir-zikir yang lain. Jangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawata, innahu huwas sami'ul alim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الحاذرون اتقوا الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين جماعة صلاة Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka tentunya ini merupakan kesempatan emas bagi setiap muslim ketika dia tahu bahwasanya hari-hari tersebut adalah hari-hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang sangat diistimewakan dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla untuk memperbanyak amal soleh di dalamnya ketika Allah mentakdirkan kita hidup di dalamnya. Karena tentunya amal-amal tersebut menjadi amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla karena dilakukan di hari-hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pastinya pahala yang akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla jauh lebih besar, jauh lebih dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla dari melakukannya di hari-hari yang lainnya. Maka di antara yang banyak disebutkan oleh para ulama, di antara amalan yang afdal, amalan yang utama yang hendaknya setiap kita ketika diberi kesempatan dan kemampuan oleh Allah untuk tinggal atau hidup di dalamnya, hendaknya melakukan amal-amal ini. Maka di antaranya adalah menunaikan ibadah haji pastinya. Yang itu tidak ada kecuali di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang itu ada amalan ini atau ibadah ini di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunjukkan akan keutamaan hari ini, maka amalan seperti ibadah haji ini
betul-betul amalan yang diberikan pahala yang tidak ada tandingannya. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Nabi SAW. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan ibadah yang dilakukan di hari-hari yang sangat dicintainya, seperti ibadah haji ini. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis muttafaqun alaih, atau diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim hadis ini, di mana Nabi SAW mengatakan al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Muttafaqun alaih. Di mana Rasulullah SAW bersabda, ibadah umrah ke umrah yang berikutnya kafarah, melebur, menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur, kata Nabi, haji yang dilakukan sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan semata-mata ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau disebutkan haji mabrur, maka Rasulullah mengatakan laisa lahu jazaa'un illal jannah, tidak ada balasan untuknya kecuali hanya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Kemudian juga di antara amalan yang lainnya yang hendaknya kita melakukannya, kita memperbanyak amalan ini ketika kita berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, adalah memperbanyak puasa. Jelas puasa adalah di antara ibadah yang utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan menjadi lebih utama lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau itu dilakukan dan diperbanyak di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan Nabi SAW riwayat yang sahih yang diriwayatkan semua istri Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW disebutkan oleh para istri Nabi SAW, kana Nabi SAW yasumu tis'a Dzulhijjah, di mana Rasulullah SAW disebutkan oleh para istri Nabi, di mana Rasulullah Nabi ini biasa mengerjakan berpuasa pada 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau ada yang bertanya kepada kita, apakah boleh berpuasa dari sejak awal bulan Dzulhijjah? Maka ini dalilnya. Maka ini dalil yang disebutkan oleh para istri Nabi, di mana Nabi SAW mempuasakan 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terlebih lagi terutama kalau kita tidak bisa melakukan semua hari-hari itu, setidaknya ada sebagian hari yang kita berpuasa di dalamnya. Atau setidaknya ada hari yang betul-betul dikhususkan, yang disebutkan oleh Nabi betapa besar keutamaannya, yaitu berpuasa pada tanggal 9-nya, atau yang disebut dengan berpuasa Arafah. Maka Nabi SAW dalam riwayat Muslim, dalam hadis sahih riwayat Muslim ini, ketika ditanya an saumi yaumi Arafah, tentang keutamaan berpuasa pada hari Arafah, pada hari di mana orang-orang yang menunaikan ibadah haji sedang wukuf di padang Arafah, yang mereka tidak disunahkan berpuasa, karena Nabi pada saat itu pernah wukuf di Arafah dan Nabi tidak berpuasa. Maka ini dikhususkan bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji, bagi mereka yang tidak berada di Arafah. Maka Nabi SAW ketika ditanya bagaimana puasa Arafah ini ya Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan ahtasibu 'ala Allah ay yukaffir as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dah, rawahu Muslim. Maka Rasulullah mengatakan ketika ditanya dengan keutamaan berpuasa di hari Arafah ini, Nabi mengatakan, aku berharap kepada Allah semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Subhanallah. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka sungguh teramat sayang, teramat menyesal kalau ada orang yang ditakdirkan oleh Allah diberi kesempatan hidup pada hari tersebut, dia tidak berpuasa pada hari Arafah. Padahal ini adalah amalan yang sederhana, amalan yang kecil kata para ulama, namun begitu besar pahalanya yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya berpuasa 1 hari, tapi bisa menggugurkan dosa-dosa kita selama 2 tahun lamanya. Setahun yang lalu dan setahun akan datang. Kapan kesempatan ini akan datang kembali kepada kita? Barangkali itu adalah yang terakhir buat kita dalam hidup kita. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara amal yang lainnya adalah seperti misalnya bertobat kepada Allah, memperbanyak baca Al-Quran. Kemudian berkurban juga di antara amalan-amalan yang utama yang juga terdapat pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan saking utamanya Nabi SAW sampai mengancam orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla tidak berkurban. Sampai Rasul mengancam orang-orang yang seperti ini. Nabi mengatakan, man kana lahu sa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana, rawahu Abu Dawud dengan sanad hasan. Nabi SAW sampai mengatakan untuk menunjukkan keutamaan berkurban ini, terutama bagi mereka yang mampu, yang diberikan harta lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Nabi mengatakan, man kana lahu sa'ah, barang siapa yang diberikan oleh Allah kemudahan rezeki, kelapangan rezeki oleh Allah, falam yudhahi,
Lalu kemudian dia tidak menyembelih kurbannya, kata Nabi SAW. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, fala yaqrabanna musallana. Jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami, kata Nabi. Apa maksud jamaah? Apa maksud ucapan Nabi? Orang yang mampu berkurban lalu dia tidak berkurban. Di mana Nabi mengatakan, janganlah sekali-kali orang ini mendekati tempat salat kami. Apa kata para ulama tentang penjelasan ucapan Nabi ini? Maka para ulama mengatakan, maka seakan-akan orang ini tidak perlu mengerjakan salat. Seakan-akan salat orang ini sia-sia dengan meninggalkan kewajiban berkurban yang dia mampu untuk melakukan. Ini disebutkan oleh para ulama di antara syarah dari hadis ini. Bahwa seakan-akan orang ini percuma, dia sia-sia mengerjakan salat. Sampai Nabi mengusir, dia tidak perlu kalian mendekati tempat salat kami, kata Nabi. Maka menunjukkan seakan-akan, kata para ulama, orang ini ketika dia kerjakan salat, salatnya sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan meninggalkan kewajiban yang dia mampu melakukannya, yaitu berkurban. Masya Allah. Dia berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tentunya adalah motivasi buat kita. Ya, mari kita manfaatkan waktu-waktu kita di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang insya Allah akan datang, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Ya, Allah beri kesempatan kita untuk hidup di dalamnya, untuk memperbanyak amal soleh, amal-amal yang saat itu jauh lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla karena dilakukan di hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga seluruh amal soleh kita menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.